Kampung Warna-Warni Jodipan Malang bermula dari inisiatif mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) pada tahun 2016 yang mengubah kampung kumuh di tepi sungai menjadi tujuan wisata warna. Proyek ini bertujuan untuk merevitalisasi lingkungan dan ekonomi warga. Selamat datang di Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika atau Bali Justro yang berada di wilayah BRMP Malang, Kota Batu, Jawa Timur. Halo guys, kita sedang mengunjungi BRMP Justro yang ada di Kota Batu. Yuk, ikuti keseruan kita. Di tempat inilah berbagai inovasi penting untuk pengembangan jeruk dan tanaman subtropika lahir. Sebagai pusat penelitian nasional, Bali Justro berfokus pada pemulihan varietas unggul, peningkatan produktivitas, serta penyediaan benih bermutu tinggi. Berbagai varietas jeruk unggulan telah dihasilkan di sini, mulai dari keprok batu 55, keprok terigas, hingga Nusantara Orange yang dirancang lebih adaptif. Selain jeruk, penelitian juga mencakup komoditas subtropika lain seperti anggur, apel, banjir ya, lebih baik ya dikasih sedikit demi sedikit ya kalau bisa sebulanan ya nggak apa-apa, jatah 1 tahun ya kali sebulanan ya sedikit tapi rutin, ini lebih baik. Jadi yang kita rawat nanti itu ininya, tunas yang ini. Ini juga. Ini evaluasi juga. Nah ini yang kalau tadi kan ada yang tanya kalau ini patah terus gagal, apakah harus dibongkar sampai ke bawah? Itu enggak. Kita tunggu tunas muncul baru seperti ini. Ini tunasinya dari pohon yang ini. Nah terus kita okulasikan nanti jadi seperti ini. Nah, jadi nanti yang kita rawat yang ini. Nanti selain tunas yang okulasi ini ya kita buang. Sejarah profil desa Beji Harjo dan BUMDes Maju Mandiri. Dari Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta, sebuah desa di Kecamatan Karangmorjo terus menunjukkan kemajuan pesat dalam pembangunan berbasis budaya, pariwisata, dan ekonomi kerakyatan. Desa itu adalah Desa Beji Harjo, desa yang kini dikenal sebagai pusat wisata Gua Pindul dan sebagai destinasi unggulan lainnya. Desa Beji Harjo memiliki 20 dusun dengan 144 RT dengan luas wilayah mencapai 1.825 hektar, berjarak 4,5 km dari pusat desa dan 6,6 km dari kecamatan. Desa ini dihuni oleh 5.804 jiwa, terdiri dari 5.499 kepala keluarga dan didukung oleh 34 aparat desa dengan APBDes mencapai 6 miliar 220 juta rupiah. Beji Harjo terus menguatkan kapasitasnya sebagai desa mandiri budaya. Secara sosial, sekitar 60% warganya berprofesi sebagai petani. Desa ini juga memiliki 20 sumber bor, serta dikenal sebagai desa yang aktif dalam kegiatan gotong royong. Setiap tanggal 13, masyarakat turun kerja bakti dan setiap Jumat Pahing seluruh masjid mengumpulkan infak untuk disalurkan kepada keluarga kurang mampu. Desa Beji Harjo pun mengusung berbagai predikat. Desa budaya sejak tahun 1995, agropolitan sejak tahun 2010, desa sakinah dan siaga, desa prima hingga desa premier dan literasi. Puncaknya pada tahun 2020, desa ini dinobatkan sebagai desa mandiri budaya. Salah satu pilar utama kemajuan desa ini adalah Badan Usaha Milik Desa, BUMDes Maju Mandiri, yang berdiri sejak tahun 2017, dipimpin oleh Direktur Saryanto dengan penasihat Bahrul Rosid, serta pengawas Suwarti, Tukino, dan Yudan. BUMDes Maju Mandiri kini mengelola 9 unit usaha dengan dukungan 20 orang tim perumus. Unit usaha tersebut meliputi yang pertama wisata, yang kedua simpan pinjam, yang ketiga pasar desa, yang keempat TPSP Lembaga Keuangan Mikro, yang kelima perdagangan, yang keenam event organizer, yang ketujuh internet desa dan pasar digital, yang 8 ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan, 9 edupark. Namun, perjalanan BUMDes tidak selalu mulus dalam mengelola anggaran ketahanan pangan sebesar 2,2 miliar rupiah dengan porsi desa 20% senilai 490 juta rupiah. BUMDes sempat menghadapi kegagalan pada tahun pertama, terutama pada usaha bawang merah, kacang tanah, jagung, pakan ternak, ayam petelur, dan kambing. Untuk bangkit, BUMDes menggandeng kelompok masyarakat, UMKM, dan kelompok ternak melalui unit edupark. Dengan dana usaha sebesar 1,4 miliar rupiah, hasilnya mulai terlihat. Edupark ini menjadi ruang kolaborasi berkelanjutan untuk pembangunan sosial ekonomi desa. Apa ya dampaknya? Hingga kini sedikit 1.500 UMKM desa dan sekitarnya terbantu dalam pemasaran produk unggulan mereka, baik kelompok maupun perorangan, melalui fasilitas pemasaran BUMDes Maju Mandiri. Dari sisi pendapatan, BUMDes mencatat pertumbuhan signifikan. Dari tahun 2017, pendapatan 741 juta meningkat menjadi 830 juta rupiah. Untuk tahun 2018 melonjak menjadi 2 miliar 207 juta rupiah. Tahun 2020 mencapai 703 juta rupiah. 2021 pendapatan mendapatkan
230 juta rupiah. Selain itu, 10% dari laba BUMDes secara konsisten dialokasikan untuk kegiatan masyarakat seperti beasiswa, bantuan sosial, dan santunan fakir miskin sebagai wujud bahwa BUMDes tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menjalankan misi sosial untuk kesejahteraan warga. Inilah Desa Beji Harjo, desa wisata, desa budaya, desa mandiri, desa penerus yang membuktikan bahwa kemandirian ekonomi dapat dibangun dari bawah, dari desa untuk masyarakat dan bersama masyarakat.